إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubitaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal. Masih di kitab sholat, pembahasan fikih sholat dalam pembahasan syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat, kita masuk di syarat ke-11. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala asyartu al-hadiyah asyara, syarat yang ke-11 tarkul af'ali al-katsirati, yaitu meninggalkan gerakan yang banyak. Jadi syarat sah sholat yang ke-11 tidak banyak bergerak, ya, tidak banyak bergerak. Kalau zada ruku'an aw ghairahu minal arkani batalat in ta'ammadahu. Misalnya dia menambah ruku' atau selain ruku' minal arkan, yaitu berupa rukun-rukun sholat, maka sholatnya batal jika dia ta'ammada, yaitu sengaja. Syarat yang ke-11 ya. Tarkul af'al al-katsirah, ya, tidak banyak bergerak, sehingga ada kata-kata al-katsirah, yaitu banyak, sehingga kalau pergerakannya sedikit ya berarti tidak mengapa, ya, tidak batal. Nah ini beliau mengatakan seandainya dia menambah ruku, ya, atau selain rukun gitu ya, menambah rukun dengan sengaja batal, rukunya ditambah, sujudnya ditambah, maka ini menyebabkan batal. Gerakan-gerakan dalam yang berupa rukun, nah ini ditambah dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Jadi ini tidak boleh menambah rukun fi'li. Nah, rukun fi'li. Di surah Al-Karim disebutkan, yaitu ziyadah ruknin fi'liin, dan gerakannya yang juga menambah gerakan yang fahish atau tidak fahish tapi memaksudkan untuk main-main, maka nanti ini bisa membatalkan. Jadi menambah ruku ataupun rukun yang lain dengan sengaja hukumnya batal. Kemudian beliau mengatakan au fa'ala salasata af'alin mutawaliyah, atau dia melakukan 3 gerakan berturut-turut. Ya. Contoh, ini membatalkan, ya. Melakukan 3 gerakan berturut-turut kasalasi khotowatin, seperti 3 langkah, au hakatin 3 gerakan tangan garuan menggaruk, fi ghairi jarobin, bukan orang yang terkena penyakit kulit, penyakit kudis, ya. Jadi ini diantara bentuk af'al al-katsirah, ya. Af'al al-katsirah itu bisa, nah, di sini zada ruku atau ziyadatu rukmin fi'lin,
datu ruknin fi'liyin. Nah, ini nanti membatalkan. Seperti ruku, ka rukuin, wa sujudin, dan seterusnya. Ini dengan sengaja ya. Kemudian misalnya yang kedua ini di sini disebutkan fi'lu salasati af'al, melakukan salasati af'al mutawaliyatin, berturut-turut. Nah, ini bisa membatalkan. Atau yang ketiga, bentuk contoh atau bentuk gambaran ketiga, wasbah. Misalnya dia wasabah, dia meloncat ya. Wasabah wasbatan fahisyatan. Wasbatan fahisyatan. Atau yang keempat, doroba dorbatan mufritotan. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ya. Nah, kenapa dia ini menambah ruku, menambah sujud, menambah rukun, gerakan batal kalau sengaja? Karena ini dianggap talaub, main-main, dan menyelisih bentuk sholat ya. Ini disebutkan sengaja. Ini harus ada qaidnya, sengaja ya. Ziyadah rukun ini tadi amidan ya. Ya, dengan apa? Sengaja. Sehingga kalau seandainya dia sahwan tidak batal, karena ini uzur. Jadi menambah rukun ya, rukun gerakan, menambah rukun gerakan kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal karena ada uzur. Kita bisa lihat dalil tidak batalnya menambah rukun gerakan kalau dia tidak sengaja ya, lalai tidak sengaja, ini tidak batal ya. Yaitu ada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sholat Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-zuhra khamsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika pernah sholat zuhur itu 5 rakaat. Faqalu, maka para sahabat bertanya, azida fi sholah, apakah sholatnya ditambah? Karena zuhur 4 rakaat, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 5 rakaat. Qala wa ma zaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, ada apa? Apa itu? Ditambah seperti apa? Qalu, mereka menjawab, sholata khamsan. Engkau sholat tuh 5 rakaat wahai Nabi. Fasana rijlaihi wasajada sajdatain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melipat kedua kakinya, duduk di kakinya, duduk seperti duduk di antara dua sujud ya, atau duduk tasyahud. Wasajada sajdatain, kemudian sujud 2 kali ya. Sujud sahwi. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, wasana rijlahi wastaqbal qiblata wasajada sajdatain ya. Yaitu beliau menekuk kedua kaki beliau dan menghadap kiblat, kemudian sujud 2 kali sujud. Summa salama, kemudian salam. Walamma aqbala alaina biwajhi qal. Kemudian ketika beliau menghadap ke arah kami, beliau mengatakan, innahu law hadatsa fi sholati syai'un lanabatukum bihi.
seandainya terjadi ada sesuatu yang baru dalam sholat, tentunya aku akan beritahu kalian. Nah, ini adalah ada misalnya syariat baru, nah, seperti itu. Ada wahyu dan seterusnya. Walakin innama ana basyarun mislukum, akan tapi saya ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansauna, saya itu lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa maka ingatkanlah aku. Wa idza sakka ahadukum fi sholatihi, jika kalian ragu-ragu ketika di dalam salat, falyataharra as-shawaba falyutim alaihi, maka hendaklah itu taharo itu berusaha ya untuk mencocoki yang benar dan sempurnakan salatnya. Summa yusalima, kemudian salam, summa yasjudu sajdatain, kemudian sujud 2 kali yaitu sujud sahwi. Nah, di sini tadi kalau ada tambahan faedah ya di hadis ini, kalau dia ragu-ragu maka dia ragu-ragu dalam sholatnya ya berusaha mencocok yang benar ya dengan adanya yakin, berdasarkan yakin atau uzon. Nah, setelah itu karena dia ragu-ragu dia salam dan sujud sahwi 2 kali sujud. Ya, ini tadi yang pertama, gambaran pertama menambah rukun fi'li dengan sengaja, menambah rukun fi'li dengan sengaja. Kemudian gambaran kedua yaitu Aufa'ala salasata af'alin mutawaliyah. Itu melakukan gerakan 3 kali gerakan dan berturut-turut. 3 kali gerakan dan berturut-turut. Contoh 3 kali langkah. 3 kali langkah atau 3 kali gerakan tangan menggaruk. Tapi dia tidak selain orang yang terkena penyakit kulit ya, macam penyakit kudis. Yang itu dia tidak harus menggaruk. Ya, bisa ditinggalkan karena sudah suatu yang darurat bagi dia. Beda dengan orang yang tidak terkena penyakit kulit ya, gatal biasa, ini masih bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah penyakit kudis, penyakit kulit, maka ini dimaafkan ya, dimaafkan. Karena darurat tadi ya. Jadi kapan ini batal? Kalau dia 3 gerakan dan berturut-turut ya. 3 gerakan berturut-turut. Nah, ini 3 syaratnya, 3 gerakan kemudian mutawaliyah berturut-turut. Sehingga kalau 3 gerakan saja tidak berturut-turut ya tidak batal, jadi dijeda. Kalau sampai dijeda dengan yang lain tidak bersambung maka nggak batal. Demikian pula kalau 2 gerakan saja tidak mengapa. Yang batal 3 dan berturut-turut. Contohnya melangkah 3 kali ya. Misalnya ini melangkah 1, 2, 3. Nah, ini sudah termasuk 3 berturut-turut. Atau misalnya dia bergerak seperti ini, misalnya ya 1, kemudian bergerak lagi 2, kemudian bergerak lagi 3. Nah, 3 berturut-turut ini batal. Nah, kalau nggak berturut-turut dijeda dengan yang lain, artinya kalau tidak berturut-turut itu antara gerakan pertama dan kedua terpotong sehingga dia nggak melanjutkan hitungannya, maka itu tidak batal. Dan menggaruk itu yang membatalkan adalah ketika tangan ini bergerak semua, telapak tangan bergerak. Tapi kalau yang bergerak hanya jari maka tidak mengapa. Jadi misalnya, nah ini ya, ini kalau seperti ini, nah ini kalau saya bergerak gini, ini sudah gerakan besar. Tapi kalau cuman seperti ini, nah ini banyak pun tidak mengapa, karena ini kecil. Jadi kalau kecil itu banyak tidak apa-apa. Anggota tubuh yang kecil, misalnya ini, kemudian hidung gerak-gerak, mata gerak-gerak, bibir,
itu kecil, yang besar itu seperti kepala. Jadi ini 3 ini harus yang dia namanya anggota yang besar, anggota tubuh yang besar, yaitu udhun sakil, anggota tubuh yang besar. Besar itu misalnya kepala. Nah, kepala itu besar. Jadi misalnya, ini 1, 2. Nah, ini sudah gerakan besar kepala. Atau tangan besar, tangan. Ini atau ini. Nah, ini juga sudah besar. Telapak tangan. Tapi kalau ini, nah kayak gini ya. Nah, ini kecil. Kecil nggak mengapa. Harus gerakannya anggota tubuh besar, kaki besar. Nah, ini termasuk besar. Nah, tadi disebutkan 3 gerakan seperti 3 langkah. 3 langkah ini meskipun langkahnya apa? Langkahnya pendek-pendek. Jadi misalnya 3 langkah ini seperti 1 langkah. Misalnya melangkah, misalnya 1 langkah segini. Nah, 1 langkah misalnya. Dan dia dibuat kecil, 1, 2, 3, batal. Padahal ini apa? 1 langkah segini ya. Nah, misalnya kita 1 langkah seperti ini. Nah, berarti kalau 1 langkah panjang gini nggak batal ya, baru 1. Tapi kalau ini 1 langkah tadi dibuat 3 langkah, 1, 2, 3, batal. Karena apa? 3, intinya 3. Ya, intinya adalah 3 berturut-turut. Ya, lantas bagaimana agar tidak membatalkan? Maka dijeda ya, dijeda. Jadi caranya 1, nah itu diam dulu. Misalnya ingin maju, ini terpotong nih, nanti mau maju lagi. Nah, ini sudah 1 lagi, enggak 2. Tapi kalau kita kayak gini 1, udah 2. Ya, jadi caranya 1. Nah, ini nanti kita diam dulu untuk memutus ya, untuk memutus apa? Gerakan, agar tidak mutawaliyah, tidak berturut-turut. Kemudian seandainya ragu-ragu, ini gerakannya sedikit atau banyak ya. Walsa kafi fi'lin kasirun huwa am qalil fa kal qalil. Dihukumi apa? Sedikit. Jadi kalau ragu-ragu ini gerakannya banyak atau sedikit ya. Lagi ragu-ragu, gerakannya tadi 3 atau 2, ragu-ragu, maka dihukumi sedikit. Kemudian tadi itu berturut-turut atau enggak ya? Nah, berturut-turut atau enggak, diputuskan tidak berturut-turut ya. Karena misalnya berturut, nah misalnya kita berdiri ya. Nah, kalau berturut-turut kan misalnya seperti ini, 1, nanti kemudian misalnya seperti ini langsung 2 ya. Habis gini 1, 2, nah habis itu 3. Nah, berturut-turut. Nah, kalau nggak berturut-turut misalnya ini seperti ini. Nah, kemudian kita seperti ini lagi, terpotong. Nah, setelah itu kita seperti ini. Nah, ini nggak berturut-turut. Intinya secara uruf sudah nggak berturut-turut, maka terputus ya. Nah, kalau berturut-turut nanti batal. Jadi ada syaratnya, 3 gerakan ini adalah yang berturut-turut dan anggota tubuh yang besar. Nah, kalau 3 banyak, 3 ini banyak, tidak berturut-turut, maka tidak batal. Tapi demikian untuk yang selanjutnya, insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya beserta beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.